Setelah Raden Johar mendapat nama Surakaca, ia bermaksud menyampaikan hormat dan menanyakan sesuatu. Namun orang tua yang tampak sakti itu dalam waktu sekejap telah menghilang. Ketika dicari ke sekelilingnya, tiba-tiba melihat dua orang laki-laki datang mendekatinya. Surakaca meminta tolong kepada dua orang itu untuk mencarikan sesuap nasi karena dirinya merasa kehabisan tenaga. Cacing TV dengan bangga mempersembahkan sejarah Desa Surakarta dengan judul Asal-usul Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Cirebon. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, ketika Ki Mendra sedang asik duduk beristirahat di pinggir kali Krian sambil menghilangkan penat, setelah seharian membantu pembuatan kuta atau tembok keliling keraton Pakungwati, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah benda terapung-apung di permukaan kali. Ki Mendra segera mengetahui bahwa benda itu adalah sebuah peti, lalu bersama-sama temannya diangkatnya ke darat. Betapa terkejutnya mereka, ternyata peti itu berisi sebuah kendaga yang di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang masih merah. Di sisinya terdapat sebuah keris Brajadenta dan selembar tulisan Raden Johar. Bayi tersebut lalu dipelihara Ki Mendra seperti terhadap anak kandungnya sendiri hingga dewasa. Menjelang dewasa, Raden Johar yang gagah dan tampan itu sering bertapa sambil membawa keris Brajadenta yang bersinar putih. Oleh karena itu, Raden Johar yang bertapa, Ki Mandra menugaskan anak angkatnya itu untuk bertapa di suatu tempat yang bernama Duan Sikaca. Setelah tapanya dianggap selesai, Raden Johar mendekati duan yang penuh berisi air jernih untuk minum sekedar menghilangkan dahaga sambil mengamati suasana di sekelilingnya. Secara tidak sengaja ia melihat bayangan dirinya di atas permukaan air. Seolah-olah percaya badannya kini tampak kurus kering. Saat itu pula datang seorang tua berjubah putih menghampirinya dan sambil tersenyum berkata, "Anak muda, seusai melakukan tapa, tidak boleh berkaca di depan air atau cermin, sebab bisa menyesali diri melihat badannya yang kurus kering. Dikarenakan terlanjur telah dilakukan, namamu kini adalah Surakaca." Setelah Raden Johar mendapat nama Surakaca, ia bermaksud menyampaikan hormat dan menanyakan sesuatu. Namun orang tua yang tampak sakti mandraguna itu dalam waktu sekejap telah menghilang. Ketika dicari di sekelilingnya, tiba-tiba melihat dua orang laki-laki datang mendekatinya dan menegurnya dengan sopan. Surakaca berkata terus terang kepada keduanya, meminta tolong untuk dicarikan sesuap nasi, oleh karena dirinya merasa kehabisan tenaga. Kedua orang itu dengan tulus ikhlas menyatakan kesediaannya menolong Surakaca mencarikan nasi. Sementara Surakaca diminta menunggu di tempat itu.
Di tengah perjalanan menuju Duan Si Kaca, seorang dari keduanya berkata, "Sebaiknya nasi ini tidak diberikan kepada Surakaca, oleh karena dirinya pun setelah perjalanan yang cukup jauh merasakan lapar." Yang lainnya menimpali, Jangan langsung dimakan, lebih baik nasi ini kita acak-acak saja beserta lauknya, agar orang yang baru dikenalnya itu tidak mau memakannya, sehingga nasi pemberian Nyimas Baduran ini diberikan kembali kepada kita. Keduanya dengan terengah-engah datang menyerahkan bungkusan nasi kepada Surakaca. Setelah mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat, Surakaca membuka bungkusan nasi itu. Namun bukan main terkejutnya melihat isi bungkusan yang telah diacak-acak. Surakaca membungkus kembali nasi itu, kemudian bertanya, "Siapakah yang memberikan nasi ini?" Ditanya demikian, kedua orang itu nampak gugup, seraya menjawab bahwa nasi itu pemberian seorang penduduk yang kaya raya, sambil menunjuk ke arah perkampungan Nyimas Baduran. Surakaca sontak tidak dapat menahan amarahnya. Dengan sisa tenaganya lalu berjalan gontai untuk menemui orang yang telah memberikan nasi yang dianggapnya telah menghina dirinya. Adapun kisah ini nyata atau fiktif, wallahu alam. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seakeh-akehe. Ning Facebook, ning WA, ning apa baik. Ingat, tetap penduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.